Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas seputar insomnia. Pada pertemuan saya yang terdahulu, saya membahas tentang uh, cara membebaskan dari kecanduan pil tidur berdasarkan pengalaman, bukan teori, didasarkan kepada pengalaman pribadi. Karena saya ingin bebas dari pil tidur berdasarkan teori, 11 bulan saya tidak bisa keluar dari kecanduan pil tidur. Tapi setelah saya merubah pola pikir saya, dalam waktu 10 hari saya bisa sembuh dari insomnia, keluar terbebas dari kecanduan pil tidur. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang berbagai macam insomnia. Ada orang yang tidurnya sedikit, dia menganggap insomnia. Ada juga orang yang tidur malamnya sangat susah, malah tidak bisa, tapi bisa tidur di siang hari. Dia juga menganggap insomnia. Dari banyak kasus insomnia itu, menurut saya cuma ada 3 kasus itu. Jadi ada yang tidurnya sedikit di malam hari, mungkin sejam 2 jam. Ada yang tidak bisa tidur di malam hari, tapi di siang hari dia bisa tidur. Ada juga orang yang bisa tidur di malam hari, tapi dengan bantuan pil tidur, dan di siang hari dia tidak bisa tidur. Mungkin 3 kasus itu yang ada tentang seputar insomnia. Yang merasa tidurnya sedikit, dia itu menganggap insomnia. Ini adalah kasus saya dulu. Saya terkena insomnia itu di umur 37 tahun. Sebelum umur 37 tahun, itu kapan saja saya mau tidur, ya siang, ya malam, itu langsung tertidur. Biasanya tidur malam itu saya sekitar 6-7 jam. Tambah tidur siang sekitar 2 jam. Jadi saya mungkin 8 jam tidur dalam sehari semalam itu. Tentu saya sangat panik setelah terkena insomnia. Pakai pil tidur dapatnya cuma 3 jam. Itu kepanikan luar biasa. Nah, sebenarnya waktu itu saat saya mengkonsumsi pil tidur, saya malam itu dapat tidur cuma sekitar 3 jam. Sebenarnya 3 jam tidur itu bukan karena faktor pil tidur, itu sudah kemampuan alami tubuh saya tidur 3 jam. Tapi saya menganggap bahwa itu tidurnya karena pil tidur. Setelah saya sekarang merasakan itu bukan karena pil tidur, itu sudah kemampuan alami tubuh saya tidur sekitar 3 jam di malam itu. Dan tidur 3 jam itu, waktu itu saya merasa tidak cukup. Karena apa? Karena saya terbiasa tidur malam 7 jam. Di sini saja permasalahannya. Setelah saya sembuh dari insomnia tanpa menggunakan pil, saya sudah menerima tidur saya sekarang juga memang sekitar 3 jam. Paling banyak itu 4 jam, itu jarang juga dalam sebulan, mungkin ada semalam lah dapat yang
4 jam itu. Rata-rata saya 3 jam tidur malam itu. Saya bangun di pukul 4 pagi. Saya tidak lagi menganggap insomnia itu. Kadang-kadang saya eh, pergi ke tempat tidur untuk tidur di pukul 12 itu kadang-kadang tidak langsung tidur juga. Sampai sejam, 2 jam saya belum bisa tidur. Kalau saya tidur jam 2, itu jam 4 sudah bangun. Atau kalau saya tidur di jam 12 itu saya akan dapat 4 jam, sudah bagus sekali tidur saya. Sekarang saya merasakan orang yang paling sehat. Belum pernah saya merasakan sesehat sekarang. Terus saya bangun pagi pukul 4 itu saya langsung beraktivitas. Tidak ada ngantuk sedikit pun. Aktivitas saya itu berjalan terus sampai pagi. Nanti setelah siang hari di mana saya ngantuk saya tidur dengan dapat sejam atau 2 jam, sejam lah rata-rata. Jadi menurut saya kekurangan tidur itu bukan insomnia. Kita harus bisa menerima, seitulah kemampuan tubuh kita untuk tidur. Mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Sudah, setelah kita merasakan, kita biasakan saja bangun di pagi. Kalau kita memang tidak bisa lagi tidur, ya bangun saja di pagi hari sekitar jam 4 kah. Kalau kita bangun lebih cepat itu banyak sekali yang kita bisa kerjakan yang buat mata kita itu jadi segar. Karena kerja di pagi hari kita jadi, tubuh kita jadi fit sekali. Itu saya rasakan, saya sangat fit. Saya merasakan fit usia tuh tubuh saya tuh malah di usia 55 sampai 60 ini terasa begitu fit tubuh saya, dengan cara bangun di pagi hari secepat mungkin langsung beraktivitas. Kalau memang ingin juga kalau ingin juga memperbanyak tidur malam, tidak bisa menerima tidur sedikit di malam hari, kita harus menahan mata kita jangan sampai tidur terlalu lama di siang hari. Apalagi sore hari nggak boleh. Kita boleh tidur tapi jangan terlalu lama, atau kita jangan tidur sama sekali di siang hari. Dan untuk bisa tidak tidur di siang hari itu, kita harus banyak beraktivitas yang menyenangkan. Kalau kita diam di kamar, diam di rumah, kita pasti ingin tidur. Penderita insomnia itu harus banyak beraktivitas di luar rumah dengan kegiatan menyenangkan. Karena banyak beraktivitas di luar rumah, kita tidak tertidur. Lalu di malam hari itu cepat tidur dan biasanya akan banyak dapatnya sampai 3-4 jam. Kalau memang tidak menerima dengan tidur 2 sampai 3 jam. Kalau saya menerima saja 2 jam ke sejam udah. Karena tidur yang alami itu sejam pun sudah luar biasa segarnya. Saya merasakan itu. Saya sejam dia tidur itu sudah luar biasa segarnya. Apalagi sampai 3 jam, waduh. Fit sekali tubuh saya. Karena saya sudah menerima seitulah tidur saya. Atau bagi yang ingin memperbanyak tidur di malam hari juga, di samping jangan tidur di siang hari, perbanyak aktivitas agar tubuh terasa letih. Saya dulu banyak naik sepeda, muter-muter untuk memperbaiki mental kita. Ternyata kita orang yang sangat beruntung sekali dibandingkan masyarakat sebagian di sekitar kita. Saya juga. Itu saja. Lalu banyak teori-teori itu berlaku, teori-teori yang menyembuhkan insomnia itu berlaku. Jangan makan 2 jam sebelum tidur, jangan makan yang manis-manis, itu berlaku itu. Mau tidur, kamar tidur harus senyaman mungkin, jauhkan dari jam dinding atau HP, karena kalau ada jam pasti kita akan melihat jam, maka kita jadi terganggu. Macam-macam lah, itu sesuai dengan
petunjuk-petunjuk yang ilmiah secara teori itu benar itu. Teori itu benar bagi orang yang tidurnya kurang, insomnia terlalu berat gitu. Nah itu pesan saya itu bagi yang insomnia karena kurang tidur, itu saja. Kemudian bagi yang insomnia di malam hari tidak tertidur tapi bisa tidur di siang hari. Nah, ini walaupun saya sudah sembuh dari insomnia, tapi dalam sebulan itu ada sekali-sekali saya yang mata saya itu juga segar, tidak tidur semalaman. Saya tidak panik karena istirahat dengan nyaman di tempat tidur itu kita sudah dapat setengah dari tidur. Itu maksud saya. Jadi kalau saya itu matanya itu segar, saya cukup berbaring di tempat tidur, tenangkan pikiran, dan di kepala saya besok siang saya akan tidur, karena saya yakin kalau siang itu pasti tidur saya. Jadi kalau saya itu malam tidak bisa tidur, saya berpikir positif, nanti besok saya tidur aja, mengganti tidur malam ini yang tidak bisa tidur. Nah saya tenang di situ. Tapi saya juga tidur di siang hari nggak terlalu banyak, tapi siangnya itu saya benar-benar full beraktivitas, saya tubuh terlelah. Biasanya di malam kedua itu saya tidurnya wah nyenyak sekali sampai 4 jam. Bagi saya kalau tidur 4 jam tuh sama seperti tidur 8 jam waktu saya masih dulu sebelum kena insomnia. Gitu. Nah, kalau insomnia karena kecanduan itu terhadap tidur itu sudah saya bahas di pertemuan yang lewat. Demikian.